Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Inandini dari SMA Negeri 3 Pekanbaru. Lebih tepatnya sekarang saya berada di kelas 10 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia mengenai gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama adalah majas perbandingan, yang kedua adalah majas pertentangan, yang ketiga adalah majas pertautan, dan yang keempat adalah majas penegasan. Dari keempat kelompok majas ini akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, dan saya pun akan menjelaskannya secara detail. Bagian 1, majas perbandingan. Terdiri dari 4 macam majas. Yang pertama adalah perumpamaan atau asosiasi. Majas yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama, ditandai dengan kata seperti, laksana, bagai, umpama, dan bak. Contoh dari majas perumpamaan atau asosiasi ini adalah seperti anjing dengan kucing. Pada contoh ini, kata seperti termasuk ke dalam kata perumpamaan. Yang kedua adalah personifikasi. Majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup dan dapat berbuat seperti manusia. Contohnya adalah pena menari-nari di atas kertas. Seperti yang kita ketahui bahwa menari-nari merupakan kata kerja yang hanya dilakukan oleh makhluk hidup dan lebih menjorok kepada manusia, sedangkan pena ini merupakan benda mati. Dan yang ketiga adalah metafora. Pemindahan sifat suatu benda langsung pada benda lain, yakni persamaan sifat antara benda yang diganti namanya dengan yang mengganti. Atau lebih simpelnya lagi, pengertian metafora ini adalah majas yang mengumpamakan sesuatu dengan nama lain tapi masih dalam satu makna. Metafora ini pun terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah persamaan sifat. Contohnya, hatinya panas mendengar hinaan itu. Hatinya panas itu merupakan kata lain dari marah. Yang kedua adalah penggunaan kata lain. Bulan disebut Dewi Malam. Penggunaan kata lain ini kata yang menjadi cover dari penggunaan kata lain ini adalah disebut. Yang ketiga adalah ungkapan. Contoh ungkapan ini anak emas. Sebenarnya masih banyak lagi ungkapan yang bisa kita ucapkan, seperti panjang tangan yang artinya adalah mencuri, atau hati batu. Lalu yang keempat adalah alegori, majas yang mengandung sifat-sifat moral manusia yang dinyatakan dengan lambang-lambang, berbentuk cerita fabel dan farabel. Alegori juga bisa disebut kiasan secara utuh. Nah, di sini fabel dan farabel itu merupakan kata yang sangat awam yang sudah banyak didengar oleh masyarakat. Tapi saya akan menjelaskannya lagi supaya kalian semua tidak bingung. Fabel adalah cerita yang tokoh utamanya merupakan hewan. Contoh cerita fabel ini kancil dan buaya. Sedangkan farabel adalah cerita yang mengandung unsur kependidikan. Contohnya adalah kisah Adam dan Hawa. Sedangkan kiasan secara utuh itu contohnya adalah mendayung bahtera rumah tangga. Bagian kedua, majas pertentangan, terdiri dari 5 macam majas. Yang pertama adalah hiperbola, merupakan majas yang menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Contohnya, keringatnya menganak sungai. Di sini bisa kita tahu bahwa menganak sungai itu termasuk berlebihan jika untuk pengertian keringat. Karena keringat itu tidak bisa keluar secara langsung, mungkin setetes demi setetes. Sedangkan jika kita menampung menggunakan botol kecil saja, itu pun tidak akan penuh. Yang kedua adalah litotes atau hiperbola negatif, merupakan majas yang menyatakan hal yang berlawanan untuk bersopan santun. Contohnya adalah, terimalah bingkisan yang tidak seberapa ini. Secara tidak langsung dia memberikan bingkisan dan dia menyuruh penerima itu untuk menerimanya. Dia mengatakan bahwa bingkisan ini tidak berharga, tapi sebenarnya bingkisan ini berharga. Yang ketiga adalah ironi, majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud mengolok-olok atau mengejek. Contohnya, cantik sekali tulisanmu hingga tidak dapat dibaca. Definisi cantik yang sebenarnya itu bisa kita katakan sebagai sempurna ya. Bisa kita katakan sebagai bersih, rapi, dan teratur. Jadi tidak masuk akal jika cantik itu merupakan yang jelek atau tidak bisa dibaca. Lalu yang keempat adalah paradoks. Majas yang mengemukakan dua kata yang bertentangan sepintas lalu tidak masuk akal, tapi masih dapat diterima. Contohnya adalah dia orang kaya yang miskin. Kaya dan miskin itu memiliki definisi yang berbeda. Yang kaya tidak akan miskin dan yang miskin pun tidak akan bisa kaya jika dia tidak berusaha tentunya ya.
Lalu yang kelima adalah antitesis, majas yang menggunakan paduan kata yang berlawanan dalam kalimat. Di sini kita bisa menggunakan antonim. Contoh dari majas antitesis ini adalah tua muda, kecil besar berbondong-bondong ke lapangan. Di sini kita ketahui bahwa tua itu antonimnya adalah muda dan kecil itu antonimnya adalah besar. Bagian ketiga adalah majas pertautan. Terdiri dari 5 bagian macam majas lagi. Yang pertama adalah metanomia, majas yang menggunakan nama ciri atau nama hal lain yang ditautkan dengan barang, orang, atau hal lain yang sesuai dengan menggantinya. Contohnya adalah dia naik Garuda ke Jakarta. Di sini mungkin kita berpikir bahwa Garuda itu burung dan pastinya dia terbang. Jika kita ingin keluar kota, hanya bisa menggunakan 3 transportasi saja. Yang pertama adalah transportasi udara, yang kedua transportasi darat, dan yang ketiga adalah transportasi laut. Jika ingin mudahnya lagi, mungkin yang termasuk orang mampu kali ya, dia bisa pergi menggunakan pesawat. Jadi pesawat itu kan di udara, otomatis dia terbang, dan burung Garuda ini juga terbang. Jadi Garuda ini merupakan kata yang lebih halus lagi dari pesawat. Yang kedua adalah alusio, majas yang menunjukkan secara tidak langsung ke suatu peristiwa, tokoh, atau tempat, dapat pula berupa peribahasa dan pantun. Contohnya adalah, saya masih kecil ketika peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI ini bisa kita jadikan kepada peristiwa. Dan maksudnya itu ke majas alusio, tetapi bagian peristiwanya. Yang kedua adalah Soekarno-Hatta, dikenal sebagai Bapak Proklamator. Soekarno-Hatta ini bisa kita jadikan sebagai tokoh. Lalu Bandung adalah Parisnya Jawa. Bandung ini bisa kita jadikan tempat, dan lebih tepatnya lagi itu adalah kota. Terus di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini merupakan peribahasa yang sudah sangat sering didengar oleh masyarakat. Lalu sudah cendana, gaharu pula. Ini bisa kita jadikan sebagai pantun hanya 1 bait saja. Yang ketiga adalah eufemisme, majas yang menggunakan ungkapan halus untuk mengganti ungkapan yang kasar. Contohnya, Bapak itu kurang pendengaran. Kurang pendengaran itu bisa kita sebut lagi sebagai tuli. Yang keempat adalah sinekdokto tempro parte, majas yang menyebutkan keseluruhan untuk sebagian. Contohnya, SMA Negeri 3 juara cerdas cermat. SMA Negeri 3 ini bisa kita jadikan sebagai keseluruhan, sedangkan cerdas cermat itu bisa kita jadikan sebagai sebagian. Karena SMA Negeri 3 ini tidak semua warga SMA Negeri 3 itu bisa mengikuti cerdas cermat, pasti ada seleksinya lagi, bukan? Jadi cerdas cermat ini bisa kita jadikan sebagai sebagian, maksudnya itu hanya sebagian siswa dari SMA Negeri 3 yang mengikuti cerdas cermat, dan siswa tersebut membawakan juara atau membawakan piala untuk SMA Negeri 3. Yang kelima adalah sinekdok pars pratoto, merupakan majas yang menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Ini nih merupakan kebalikan dari majas sinekdok tempra parte. Contohnya adalah, sudah seminggu aku tidak melihat batang hidungnya. Bagian keempat, majas penegasan, terdiri dari 5 bagian majas lagi. Yang pertama adalah pleonasme, majas yang menambahkan kata sebagai penegas yang sebenarnya tidak perlu, karena kata tersebut sudah ada pada kalimatnya. Contohnya, Putri maju ke depan. Yang kita ketahui bahwa maju itu tentu saja ke depan. Jadi, kalimat ini merupakan kalimat timpang tindih yang sangat boros. Jadi, kita hanya perlu menggunakan kalimat Putri maju ke depan. Seperti, Doni, kamu mundur ke belakang gitu. Mundur itu tentu ya ke belakang. Jadi kita itu menggunakan kalimat tidak boleh tumpang tindih atau boros. Yang kedua adalah klimaks. Majas yang menggunakan urutan kata semakin lama semakin meninggi. Sama seperti urutan struktur cerita fabel, pasti ada klimaksnya kan. Klimaks itu bisa kita jadikan sebagai puncaknya. Contohnya pada majas ini adalah, jangankan seminggu, sebulan, setahun, bahkan sewindu pun aku akan tetap mencintaimu. Di sini dia semakin lama semakin naik tingkatannya. Yang ketiga adalah anti-klimaks. Anti-klimaks ini antonimnya dari klimaks, maksudnya itu temannya dari klimaks, negatifnya dari klimaks. Pengertian anti-klimaks ini adalah majas yang menggunakan urutan kata makin lama makin menurun. Contohnya adalah, jangankan 1000, 100, bahkan sepeser pun aku tak punya. Yang keempat adalah paralelisme, majas yang menyajikan beberapa kata atau kalimat yang penulisannya seperti puisi.
Paralelisme ini terbagi menjadi dua lagi. Jika pengulangan katanya terdapat di awal kalimat, disebut paralelisme anafora. Sedangkan jika kata itu berada di akhir kalimat, disebut paralelisme epifora. Contohnya adalah kepadamu aku memohon, kepadamu aku berlindung, kepadamu aku serahkan hidup dan matiku. Di sini kata yang diulang itu berada pada awal kalimat. Jadi puisi ini termasuk ke dalam paralelisme anafora. Lalu contohnya yang lain. Cinta itu suci, kesetiaan itu suci, kasih itu suci. Jadi kata yang diulang pada puisi ini terdapat pada akhir kalimat. Termasuk ke dalam paralelisme epifora. Yang kelima adalah repetisi. Majas yang mengulang kata-kata tertentu beberapa kali untuk menegaskan maksudnya. Contohnya itu seperti bukannya iri dengki, bukannya cemburu, tetapi aku ingin menyadarkanmu. Di sini kata bukan itu bisa kita ulang beberapa kali untuk menegaskan maksud yang akan kita tujukan kepada orangnya, kepada penerima atau lawan bicara kita. Sekian materi yang saya berikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya rasa juga saya memiliki kesalahan kata yang banyak ya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri materi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.